Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menyajikan materi mengenai Bank Syariah. Adapun anggota dari kelompok 3 adalah Amelia Putri Kristanti, Ahidatul Triasvianti Febiola, Erlangga Harya Satriagung, Hamzah Maulana Ahmad, Septi Wulandari, dan Vina Dwi Rosadiana. Baik, langsung aja kita ke materinya. Definisi, prinsip, dan landasan hukum dari Bank Syariah. Definisi Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip dari Bank Syariah ialah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Antara lain ada mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau penyertaan modal, murabahah atau prinsip jual beli, ijarah atau sewa murni titipan, dan ijarah wa ikhtina atau pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Lalu untuk landasan hukum Bank Syariah ini sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu landasan hukum pokok, organik, dan penunjang. Oke, selanjutnya adalah produk Bank Syariah. Apa aja sih produk di Bank Syariah? Yang pertama, penghimpunan dana atau sumber dana, yang meliputi al-waidah atau titipan murni dan al-mudharabah atau penyimpanan dana dengan tujuan untuk mudharabah atau ijarah. Yang kedua ada penyaluran dana atau kredit yang meliputi jual beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap. Dalam jual beli ada bai al-murabahah, tambahan keuntungan disepakati bersama, bai as-salam, penyerahan uang terlebih dahulu, dan bai al-istisna atau pembelian dengan uang muka. Dalam sewa ada ijarah, sewa murni dengan penyerahan barang di akhir masa sewa, yang biasanya kita kenal dengan sebutan leasing. Dalam bagi hasil ada al-musyarakah atau pembiayaan dan pengelolaan proyek bersama. Al-mudharabah, pendanaan proyek dengan dana dari pihak bank. Dan dalam akad pelengkap ada al-hawalah, memindahkan hutang, arahan, menahan harta bergerak sebagai jaminan gadai, al-khord, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, al-wakalah, pemberian kuasa, dan al-kafalah atau pemberian jaminan. Yang ketiga adalah jasa bank, yang meliputi al-sarf atau jual beli valuta asing dan al-ijarah atau menyewakan seperti penyewaan safe deposit box dan kastodian. Nah, untuk memahami produk Bank Syariah ini, mari kita simak ilustrasi berikut. Jadi, misal nasabah pinjam uang untuk membeli handphone seharga 1 juta, maka bank inilah yang akan mencarikan handphone tersebut untuk sang nasabah. Kemudian akan membuat akad atau perjanjian jual beli dengan keuntungan tertentu atau margin. Akad jual beli ini dikenal sebagai murabahah. Contoh transaksi lain yaitu kasus nasabah ingin membeli rumah. Bank Syariah juga bisa jadi pihak yang mencarikan rumah. Jadi nasabah akan memberi komisi kepada bank atas penyediaan jasa tertentu. Dalam kasus ini, bank akan menjadi wakil yang ditunjuk nasabah untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Transaksi ini biasa disebut dengan wakalah. Akad penyediaan jasa ini juga berlaku ketika nasabah bank memberikan mandat atau pesanan untuk mengerjakan proyek yang lain. Akad pesanan lain ini biasa disebut dengan istina. Kemudian, jika nasabah ingin pinjam uang untuk memulai usaha, Bank Syariah juga bisa membantu dengan akad bagi hasil. Bank sebagai investor atau sohibul mal, dan nasabah sebagai pengelola usaha atau mudharib. Transaksi ini disebut sebagai mudharabah. Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama, bila bank konvensional itu bebas nilai, sedangkan bank syariah lebih berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kedua, bank konvensional dalam memperoleh keuntungannya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah atas dasar bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Yang ketiga, besaran bunga dalam bank konvensional itu tetap, sedangkan dalam bank syariah, besaran bagi hasilnya berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Yang keempat, bank konvensional berorientasi pada profit, sedangkan bank syariah berorientasi pada profit dan falah. Yang kelima, hubungan dalam bank konvensional hanya sebatas debitur dan kreditur, sedangkan dalam bank syariah lebih beragam lagi. Contohnya seperti hubungan kemitraan, penjual dan pembeli, sewa-menyewa, dan debitur-kreditur. Yang terakhir, tentu saja dalam bank konvensional tidak ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau yang sejenisnya. Sedangkan di bank syariah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dan dari sini dapat kita ketahui bahwa perbedaan yang paling mencolok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dalam sistem perolehan keuntungannya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan bank konvensional menggunakan sistem bunga.
Adapun perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sistem bunga, asumsinya selalu untung, sedangkan dalam sistem bagi hasil, ada kemungkinan untuk untung dan ada kemungkinan untuk rugi. Yang kedua, dalam sistem bunga didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman, sedangkan dalam sistem bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh nasabah pembiayaan. Yang ketiga, dalam sistem bunga, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, margin keuntungan untuk bank ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan pada nisbah yang telah disepakati bersama berlaku tetap sama sesuai akad hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan tersebut. Yang keempat, dalam sistem bunga tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik-baiknya. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, jumlah pembagian bagi hasil dapat berubah-ubah tergantung kinerja usaha bagi hasil. Yang kelima, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Sedangkan pada sistem bagi hasil, tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Yang terakhir, yang keenam, dalam sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan dalam bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian juga akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Kemudian ada kegiatan usaha bank syariah, antara lain menghimpun dana dari masyarakat, baik itu yang bentuknya tabungan, giro, deposito, dan lainnya dengan akad yang sesuai syariah. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad yang sesuai syariah seperti mudharabah atau musyarakah dan lain sebagainya. Menyalurkan pembiayaan dalam konteks persewaan sesuai akad yang diperkenankan syariah. Mengambil alih utang dengan dasar akad hawalah atau bisa juga akad lain yang sesuai syariah. Menyediakan produk seperti kartu debit ataupun jenis kartu pembiayaan lainnya sesuai syariah. Membeli, menjual, atau menjamin resiko dari surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad sesuai syariah. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan lainnya sama seperti bank umum namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.